Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 2017-428. Di sini saya akan menjelaskan masalah penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Yang pertama, penyusutan fiskal. Harta berwujud yang dapat disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan, seperti tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Hak pakai tidak dapat disusutkan. Biaya perpanjangan hak dapat diamortisasi. Nilai buku fiskal sama dengan harga perolehan, di mana penyusutan aktiva tetap yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek PPh atau dikenai PPh final tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Nilai buku fiskal adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang seharusnya. Selanjutnya, metode dan tarif penyusutan fiskal, di mana kelompok harta dalam penyusutan tarif fiskal itu ada dua, bukan bangunan dan bangunan. Lalu, bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Masa manfaatnya 4 tahun hingga 20 tahun. Selanjutnya, bangunan. Bangunan juga ada dua kelompok, yaitu permanen dan tidak permanen. Masa manfaat hanya menggunakan garis lurus saja. Selanjutnya, amortisasi fiskal. Pasal 11A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tidak berubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 dirubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, amortisasi dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Apabila diamortisasi dengan saldo menurun, pada akhirnya masa manfaat nilai sisa bukan diamortisasi sekaligus. Selanjutnya, tabel masa manfaat dan tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud. Di sini ada 4 kelompok harta tak berwujud. Selanjutnya, masa manfaatnya 4 tahun hingga 20 tahun. Dan tarif amortisasi di sini ada 2, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tidak berubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengeluaran untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 atau 11A. Yang terakhir ada rangkuman, di mana pengertian harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun lebih luas dibanding pengertian aktiva tetap menurut akuntansi. Namun, dalam prakteknya sama, yaitu aktiva tetap. Terdapat perbedaan mengenai aktiva tetap yang dapat disusutkan dan yang tidak disusutkan, seperti tanah atau hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Secara akuntansi dapat disusutkan, berbeda dengan fiskal yang tidak dapat disusutkan. Aktiva tetap yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh atau dikenai PPh final. Dilakukan penyusutan fiskal, tapi tidak dapat dibiayakan, berbeda dengan akuntansi yang diakui sebagai biaya. Aktiva tetap yang dapat disusutkan apabila harga perolehannya sama antara akuntansi dan fiskal. Perbedaan penyusutan komersial dan penyusutan fiskal merupakan beda waktu karena beda metode atau beda masa manfaatnya.
Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.